Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Yang pertama ada investasi langsung. Investasi langsung adalah aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha bisnis. Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko, dan jenis-jenis usaha lainnya. Yang kedua ada investasi tidak langsung. Adalah investasi pada aset finansial, bukan pada aset atau faktor produksi. Contoh dari investasi tidak langsung adalah surat berharga seperti saham dan obligasi. Yang selanjutnya ada risiko dalam investasi. Terdapat 8 risiko dalam investasi, yaitu yang pertama ada risiko suku bunga. Perubahan suku bunga mempengaruhi harga saham secara terbalik. Maksudnya jika suku bunga meningkat maka harga saham akan turun. Demikian juga sebaliknya. Selanjutnya ada risiko pasar. Di risiko ini berkaitan dengan fluktuasi pasar yang ditunjukkan oleh perubahan indeks pasar saham secara keseluruhan. Selanjutnya ada risiko inflasi. Inflasi mempengaruhi kekuatan daya beli rupiah yang diinvestasikan. Dan yang keempat ada risiko bisnis. Risiko ini berkaitan dengan faktor-faktor yang terkait jenis industri. Dan yang kelima ada risiko finansial. Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam menggunakan utang untuk pembiayaan modal. Dan selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko ini berhubungan dengan kecepatan suatu sekuritas bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Selanjutnya ada risiko nilai tukar mata uang. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang negara di mana perusahaan tersebut berada dengan nilai mata uang negara lainnya. Dan yang ke-8 atau yang terakhir ialah risiko negara. Baiklah, terima kasih. Nilai waktu atas uang atau time value of money adalah konsep menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Konsep ini dilakukan karena nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Bisa dikatakan bahwa waktu menjadi fungsi dari uang itu sendiri, atau waktu merupakan bagian dari variabel yang mempengaruhi perubahan nilai uang. Berkurangnya nilai uang di masa mendatang terjadi karena adanya faktor inflasi atau kenaikan biaya dan berkurangnya nilai sebuah uang. Menurut Boehm Baruch dalam Savvy Antonio 2001 memberikan pandangan tentang nilai barang itu sendiri. Menurutnya ada 3 alasan yang membuat nilai barang di waktu mendatang akan berkurang, yaitu yang pertama, keuntungan di masa mendatang diragukan karena ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan saat ini sudah sangat jelas dan pasti. Yang kedua, kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia jika dibandingkan kepuasan pada waktu akan datang. Yang ketiga, barang-barang di waktu sekarang lebih berguna dan dibutuhkan dibandingkan dengan barang-barang pada waktu mendatang. Manfaat nilai waktu atas uang. Konsep nilai waktu atas uang sangat diperlukan dalam merencanakan keuangan di masa yang akan datang. Konsep ini lumrah dalam manajemen keuangan suatu perusahaan, sehingga penting bagi manajer keuangan untuk memahaminya sebelum mengambil keputusan, apalagi dalam sebuah bisnis. Keputusan seperti melakukan investasi pada suatu aktiva dan menentukan sumber dana pinjaman. Maka pemahaman akan nilai waktu atas uang ini menjadi sangat krusial. Terdapat 3 jenis nilai waktu uang. Yang pertama, nilai uang sekarang atau present value. Nilai uang sekarang menunjukkan nilai sejumlah uang yang dapat dibungakan untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Di sini terdapat contoh dari perhitungan present value. Tuan Johnny ingin menabung dengan proyeksi mendapatkan uang 10 juta rupiah dalam 2 tahun ke depan. Jika tingkat suku bunga adalah 10%, maka perhitungan uang yang harus ditabung Tuan Johnny saat ini adalah sebagai berikut. PV atau present value sama dengan PV sama dengan FV per 1 plus I dikali N. PV sama dengan 10 juta per 1 plus 10% atau 0,10 dikali 2 atau 2 tahun. PV sama dengan 10 juta per 1,21, yaitu hasil dari 1 plus 1 ditambah
10% dikali 2 tahun. PV sama dengan 8.264.463 rupiah. Jadi, jika Tuan Joni ingin mendapatkan 10 juta dalam 2 tahun ke depan, maka Tuan Joni harus menabung pada saat ini senilai 8.264.463 rupiah. Konsep yang kedua yaitu nilai uang yang akan datang atau future value. Nilai uang akan datang merupakan nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang disimpan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Rumus sistematis untuk future value ini sendiri masih sama dengan rumus present value di atas, sehingga didapat rumusan FV sama dengan PV per 1 plus I atau interest atau suku bunga dikali dengan N atau jumlah tahun. Konsep yang ketiga adalah anuitas atau pembayaran bertahap. Anuitas merupakan suatu pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Anuitas juga diartikan sebagai kontrak di mana perusahaan asuransi memberikan pembayaran secara berkala sebagai suatu imbalan premi yang sudah dibayarkan. Contoh yang umum dijumpai dari anuitas ini adalah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham. Anuitas sendiri ada dua jenis, yaitu yang pertama anuitas biasa, yaitu anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada akhir periode, atau yang kedua anuitas jatuh tempo, yaitu anuitas yang pembayaran atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama yaitu suku bunga. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Dan yang kedua yaitu pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara nasional dan PDRB per kapita untuk tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Dan yang ketiga yaitu kondisi sarana dan prasarana. Investasi membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah, dan lain-lainnya. Dan yang keempat yaitu birokrasi perizinan. Birokrasi perizinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Dan yang kelima yaitu adapun kualitas sumber daya manusia. Manusia yang sangat berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi yang cukup panjang atau penting. Dan yang keenam yaitu adapun peraturan dan perundang-undangan, ketenaga kerjaan. Peraturan undang-undang ketenaga kerjaan ini antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang ketujuh yaitu stabilitas politik keamanan. Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang. Dan yang kedelapan yaitu faktor-faktor sosial budaya. Contoh faktor sosial budaya ini misalnya selera masyarakat terhadap makanan. Orang Jawa pedalaman misalnya lebih senang masakan yang manis rasanya, sementara masyarakat Jawa pesisiran lebih senang masakan yang asin rasanya. Dan adapun selanjutnya yaitu hubungan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dibutuhkan sumber pembiayaan guna mendorong dunia usaha. Salah satunya melalui realisasi investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi investasi, khususnya
penanaman modal asing karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makroekonomi yang menjadi dasar penilaian investor. Investasi penanaman modal asing jika dikelola dengan baik maka akan mendapat kontribusi yang positif. Pesatnya aliran modal merupakan kesempatan baik guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah, materi itu